Ya, kasus tabrak lari yang terjadi pada 8 Desember 2021 menjadi sorotan karena jenazah Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu di lokasi yang berbeda. 3 oknum anggota TNI ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Desember 2021 lalu. Kasus tabrak lari yang terjadi pada 8 Desember 2021 menjadi sorotan karena jenazah Handi dan Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu di lokasi yang berbeda. Kasus ini kemudian dilimpahkan dari Polresta Bandung ke Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi karena melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Darat. 3 oknum anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Desember 2021 lalu. Kapendam 3 Siliwangi tidak menampik pelaku yang terlibat dalam kasus hilangnya nyawa Handi dan Salsabila adalah anggota TNI. Menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta Bandung. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Dankom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Jenderal Andika Perkasa telah memerintahkan jajarannya untuk memecat 3 anggota TNI yang terlibat dan memproses hukum ketiganya. Sementara Komandan Korem 133 Nani Wartaboni Gorontalo, Brigjen TNI Amrin Ibrahim memastikan sanksi berat akan diberikan. Itu sedang dalam penyelidikan oleh POM di Manado sehingga saya belum bisa memberikan keterangan secara lengkap karena masih dalam penyidikan dan penyelidikan oleh POM. Begitu ya. Kalau seandainya anggotanya itu benar, akan ada sanksi? Pasti, sanksinya berat itu. Pasti. Kisah tragis tabrak lari berujung maut ini terjadi pada 8 Desember 2021 lalu. Handi Saputra dan Salsabila diketahui menghilang usai ditabrak mobil minibus. Alih-alih mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit, jenazah keduanya ditemukan beberapa hari kemudian di 2 lokasi yang berbeda. Jenazah Handi Saputra ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, sementara jenazah Salsabila berada di Pantai Buton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Kini kami sudah bergabung bersama dengan keluarga dari almarhum Handi, korban kecelakaan di Bandung, Jawa Barat, yaitu ada Bapak Etes Hidayatullah. Assalamualaikum, selamat petang Pak Etes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Etes, tadi pagi mengikuti jalannya sidang? Saya kebetulan melihatnya sedikit gitu, karena tidak tahu ada sidang hari ini begitu, Pak. Apakah Anda sudah mendengar dakwaan yang diberikan kepada terdakwa? Dakwaan sudah mendengar sedikit gitu. Lantas bagaimana Bapak menanggapi soal dakwaan tersebut? Apakah merasa sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Ya, kalau pihak keluarga mintanya ya seadil-adilnya aja begitu. Adil menurut Bapak, hukuman seperti apa Pak? Ya itu kan biarpun saya pengennya gimana-gimana, hukumannya udah ada undang-undangnya, jadi saya tidak bisa menentukan. Tapi kalau saya sih pengennya seberat-beratnya itu. Berarti sesuai ya Pak dengan tuntutan terancam hukuman seumur hidup ya Pak ya? Iya. Bapak, ketika peristiwa ini sudah terjadi, apakah mungkin ada pihak dari kerabat ataupun keluarga pelaku ataupun tersangka yang datang ke rumah Bapak atau terdakwa yang datang ke rumah Bapak, pihak dari keluarga mereka? Alhamdulillah yang dari keluarga tersangka ke rumah saya belum ada yang nemuin gitu. Saya juga nggak mempermasalahkan terbuka pintu saya untuk si keluarga pelaku gitu.
Artinya jika ada kerabat, keluarga, ataupun bahkan mungkin tersangka dan terdakwa ini datang ke rumah Bapak meminta maaf, akan dimaafkan? Ya saya maafin, namanya juga manusia, saya maafin gitu. Sudah ada bantuan Pak, mungkin bantuan berupa bantuan finansial seperti uang kedukaan ataupun mungkin santunan tertentu yang diberikan kepada keluarga Bapak? Kalau santunan dari Jasa Laharja sudah, terus dari Asad juga sudah, dari Gorontalo juga ada, gitu. Pak Hamdi, maksud kami Pak Etes, kalau melihat Ya, tadi Bapak sempat mengatakan sempat menonton sidangnya sedikit begitu ya, tapi melihat sedikit ya, raut sebentar. wajah dari terdakwa, apakah Bapak melihat ada raut penyesalan di sana? Kayaknya pas itu dia agak nangis juga sih. Mungkin ada rasa penyesalannya dia gitu. Oke. Cuman ya kan kita nggak tahu kalau hati orang itu, Pak. Iya. Kalaupun Bapak mengatakan jika datang ke rumah Bapak, pihak dari keluarga ataupun kerabat terdakwa ini datang ke rumah Bapak akan dimaafkan, tetapi harapan Bapak proses hukum tetap berlanjut? Ya, kalau proses hukum tetap berlanjut. Kalau dia keluarga pelaku mau ke rumah saya dengan pintu terbuka, saya maafin. Namanya juga manusia. Baik. Gitu. Terima kasih Pak Etes Hidayatullah sudah berbagi perasaan dengan kami di Kabar Petang pada sore hari ini. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum. Sore.